Halo, perkenalkan nama saya Melia Putri dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan dampak ekonomi bagi masyarakat di saat pandemi seperti ini dan juga usaha yang sudah pemerintah lakukan dalam bidang ekonomi dan kesehatan untuk mengatasi pandemi saat sekarang ini. COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 adalah nama penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadinya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Sedangkan nama virusnya adalah coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus ini diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Kalau membahas tentang dampak ekonomi bagi masyarakat di saat pandemi seperti ini, semua kalangan masyarakat, mulai dari yang status sosialnya yang terkaya hingga yang termiskin, akan terkena dampak ekonomi dari pandemi seperti ini. Karena pemerintah menyarankan untuk stay at home, itu artinya masyarakat dianjurkan untuk work from home, home learning, dan ibadah semua dari rumah. Dengan dianjurkannya stay at home, semua masyarakat akan terkena dampak dari COVID-19 ini. Seperti yang pertama, ada pedagang kaki lima. Mereka tidak bisa berjualan karena adanya PSBB. Kalaupun mereka harus tetap berjualan, tentu penghasilan mereka itu akan berkurang. Yang kedua, itu ada karyawan. Karena pada saat diberlakukannya PSBB, hanya ada 8 sektor atau instansi yang boleh dibuka, di antaranya sektor kesehatan, sektor pangan, makanan dan minuman, sektor energi, sektor komunikasi, jasa dan media komunikasi, sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal, sektor kegiatan logistik dan distribusi barang, sektor keseharian retail seperti warung, toko kelontong, dan sektor industri strategis. Maka selain 8 sektor tersebut, banyak toko-toko yang terpaksa harus tutup dan terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang ketiga itu ada pengusaha. Pengusaha pun terkena dampak dari COVID-19 ini. Toko yang mereka miliki terpaksa harus tutup, tetapi mereka harus membayar karyawannya, sewa toko atau gedung tersebut. Lalu pengusaha tersebut dapat uang dari mana? Pemerintah sudah melakukan berbagai usaha baik di bidang ekonomi maupun kesehatan untuk mengurangi pandemi COVID-19 ini. Seperti yang pertama itu ada pemerintah daerah melaksanakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua, karena PSBB ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, banyak masyarakat yang tidak dapat bekerja sehingga mereka tidak punya penghasilan. Untuk itu, pemerintah pusat menyiapkan 6 program bantuan. Di antaranya, yang pertama ada program Keluarga Harapan, yang kedua ada kartu sembako, yang ketiga kartu prakerja, yang keempat pembebasan tarif listrik, kelima bantuan sosial diberikan sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran kurang lebih 40,4 triliun. Yang keenam yaitu memperkuat program padat karya tunai dengan total anggaran 16,9 triliun. Yang ketiga, memberhentikan sementara seluruh penerbangan. Yang keempat, menempatkan 135 thermal scanner di seluruh bandara di Indonesia. Yang kelima, menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Yang keenam, mengirim bantuan logistik untuk WNI yang berada di luar negeri.